Disebut sukses ikut Don Van Hal, rival Sandy Walsh dikabarkan sudah alami cedera berat. Pasrah kehilangan pemain timnas Indonesia, Saint Patinama mulai tak sabar merumput di klub baru di Eropa. Media Irak sanjung timnas Indonesia setinggi langit hingga soroti beberapa pemain, salah satunya soroti Algojo di lini depan. Disebut tak mau kalah, ini dia sosok calon pemain yang akan dinaturalisasi timnas Vietnam. Ucapan terima kasih Coach Sintayong menyentuh hati. Coach Sintayong merasa seperti Gus Hiding saat di negaranya Korea Selatan. Nama Tom Haye menyebar di tanah air. Sinyal kuat dari Erick Thohir menjadi pertanda Tom Haye segera perkuat timnas Indonesia. Berikut Speed 11 akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari pemain bintang Vietnam, di mana salah satu pemain Vietnam dikabarkan alami cedera cukup berat. Secara mengejutkan, Vietnam dikabarkan tidak akan diperkuat oleh bintang mereka yaitu Don Van Hal. Bahkan Don Van Hal dikabarkan bakal absen di Piala Asia 2023 nanti karena sedang pemulihan cedera tumit. Butuh waktu sekitar 3-6 bulan bagi Don Van Hal untuk kembali pulih. Dalam laporan media Vietnam, Soha mengabarkan bahwa klub Don Van Hal mengatakan sang pemain akan pergi ke Singapura untuk pemulihan cederanya. Atas kondisi tersebut, Don Van Hal bakal absen membela Vietnam di ajang Piala Asia 2023. Seperti diketahui, sosok Don Van Hal memang tidak asing bagi penikmat sepak bola tanah air. Asalnya Don Van Hal memang terkenal pemain Vietnam yang sering bermain kasar. Dengan aksi-aksinya itu, sebelumnya memang sempat ramai soal duel antar pemain timnas Indonesia dan Vietnam. Walau hal tersebut hanyalah sebuah candaan, namun itu cukup menarik diperhatikan, di mana pemain timnas Indonesia, Sandy Walsh, sempat bercanda bakal menyikut pemain Vietnam bernomor punggung 5 itu. Namun usai dikabarkan lawannya sudah alami cedera terlebih dahulu, Sandy pun langsung disebut sukses ikut sang lawan. Candaan tersebut pun tak sedikit yang turut menyoroti kedua pemain bintang timnas Indonesia dan Vietnam itu. Direktur olahraga Viking FK, Erik Nevland, kini sudah mulai pasrah akan kehilangan pemain timnas Indonesia, Saint Patinama. Dikabarkan mereka pun mulai berburu bek kiri anyar untuk menggantikan Saint Patinama. Karir Saint Patinama di Viking FK memang diragukan bakal berlanjut, sebab kontraknya akan segera habis dengan Viking FK. Tepatnya kontrak Saint Patinama akan habis pada akhir musim Liga Norwegia 2023 di akhir Desember ini. Sampai saat ini, Saint Patinama pun belum menekan kontrak baru. Kondisi ini pun siap dimanfaatkan sejumlah klub lain. Saint Patinama disebut menjadi rebutan sejumlah klub. Dalam hal ini, Saint Patinama membenarkan bahwa dirinya tengah menatap masa depan bersama klub baru. Dia pun menegaskan tetap ingin merumput di Eropa meski ditawari tawaran gila-gilaan dari klub-klub Asia. Sepertinya saya akan move on. Memang benar peminat dari klub-klub di Asia cukup besar, namun saya tak sabar untuk bergabung dengan klub baru di Eropa, ujar Saint Patinama dikutip dari sumber yang sama. Ini mungkin hal yang benar untuk dilakukan pada tahap karir saya saat ini. Saya ingin melihat seberapa jauh saya bisa melangkah, imbuhnya. Pada musim panas lalu, Saint Patinama sempat diincar klub asal Swedia Hammarby IF, di mana dikabarkan sebagian saham dari klub tersebut ternyata dimiliki oleh sosok legenda mantan pemain AC Milan yaitu Zlatan Ibrahimovic. Namun, negosiasi Hammarby dengan Viking FK berakhir dengan kebuntuan. Alhasil, Saint Patinama akan hengkang dengan gratis pada musim transfer mendatang. Media Irak sebut timnas Indonesia sedang berada di posisi kuat-kuatnya. Media Irak juga mulai soroti beberapa pemain timnas Indonesia, salah satunya pemain keturunan. Media Irak BNN Network menyebut kehadiran pemain keturunan membuat timnas Indonesia menjadi versi kuat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka lalu menganalisis 4 pemain keturunan yang diprediksi bakal menyulitkan timnas Irak. Diketahui PSSI telah merilis 27 pemain timnas Indonesia untuk putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Irak
mereka pun mulai menyoroti komposisi pemain skuad Garuda. Adapun pemain timnas Indonesia yang disoroti adalah Elkan Bagot, Sandy Wells, Sen Patinama, dan Algojo di lini depan yaitu Rafael Struijk. Menurut media itu, kekuatan fisik dan kemampuan duel udara para pemain timnas Indonesia meningkat seiring kehadiran kuarter tersebut. Media tersebut menyorot betapa pentingnya kehadiran para pemain keturunan di skuad merah putih. Terbukti Coach Sintayong tetap memanggil Sandy Wells dan Bagot meski baru pulih dari cederanya. Dikabarkan timnas Vietnam juga akan menaturalisasi pemain termasuk Philippe Nguyen. Hal ini mirip dengan upaya yang dilakukan oleh beberapa negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Menurut laporan dari Soha, proses naturalisasi Philippe Nguyen sebagai warga negara Vietnam sedang ditunggu oleh timnas Vietnam dengan perkiraan penyelesaian sebelum Piala Asia 2023 di Qatar nanti, memberikan waktu yang cukup bagi Vietnam sebelum turnamennya dimulai. Philippe Nguyen adalah kiper berusia 31 tahun itu memiliki karir mengesankan di Liga Ceko. Ia meraih beberapa gelar juara sebelum pindah ke Chong'an Hanoi. Meskipun dipanggil untuk timnas Republik Ceko sebelumnya, ia belum pernah bermain, membuka peluang untuk mewakili timnas Vietnam di masa depan. Kehadiran Philippe Nguyen akan memperkuat komposisi kiper timnas Vietnam bersama Dang Van Lam yang telah memiliki reputasi baik di Asia Tenggara. Coach Sintayong mengaku merasa seperti Gus Hiding ketika ia melatih Korea Selatan. Hal itu karena Coach Sintayong dicintai Indonesia. Dia mengaku bahagia dan jadi tambahan motivasi meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia. Seperti diketahui sudah nyaris 4 tahun pelatih kebangsaan Korea Selatan tersebut melatih tim nasional Indonesia berbagai kelompok usia. Tadinya kontrak dia bakalan segera kadaluarsa per Desember 2023. Akan tetapi dukungan penuh dari pecinta sepak bola Indonesia mendorong PSSI agar memperpanjang kontrak Coach Sintayong. Hal itu pun nyatanya ampuh sebab sang pelatih sudah mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI sampai Juni 2024. Coach Sintayong pun mengaku merasa betul rasa cinta dari pecinta sepak bola Indonesia. Makanya dia bahagia betul dan merasa seperti ketika Gus Hiding dicintai rakyat Korea Selatan. Coach Sintayong juga berbahagia di Indonesia sama seperti pelatih Hiding, meski mungkin tidak sebatas itu, ungkap Coach Sintayong dikutip dari Best Eleven. Coach Sintayong pun merasa senang karena kerja kerasnya untuk membangkitkan sepak bola Indonesia dihargai oleh fans. Inilah yang membuat dirinya kian kerasan di Indonesia. Saat saya bekerja keras untuk meningkatkan sepak bola Indonesia selangkah demi selangkah, saya merasa penggemar Indonesia menyukai dan mencintai saya. Jadi terima kasih banyak, tuntas Coach Sintayong. Santer perbincangan soal calon naturalisasi baru berposisi striker dan gelandang yang dikabarkan langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Salah satunya mengarah kepada sosok pemain yang satu ini. Sebanyak 3 pertanda mengarah kepada Tom Haye, di mana dikabarkan Tom Haye akan segera memperkuat timnas Indonesia. Salah satu di antaranya adalah sinyal kuat dari Ketum PSSI Erick Thohir. Nama pemain keturunan Tom Haye kembali menjadi perbincangan belakangan ini. Sebelumnya pemain gelandang ini sudah sering dikaitkan untuk menjadi pemain naturalisasi timnas Indonesia. Berikut 3 pertanda Tom Haye akan segera memperkuat timnas Indonesia. Pertama, memfollow akun Instagram PSSI. Akun pribadi Tom Haye di Instagram diketahui mengikuti akun resmi PSSI di Instagramnya. Hal ini menandakan bahwa sang gelandang terus mengikuti perkembangan PSSI meski hanya dari media sosial. Haye memang bukanlah satu-satunya pemain keturunan yang mengikuti PSSI di Instagram. Namun itu menunjukkan iktikad baik dari sang gelandang bahwa dirinya bersedia untuk menjadi bagian timnas Indonesia. Kedua, diunggah akun pemain keturunan yang sering membantu PSSI. Pada Minggu 5 November 2023 pagi waktu Indonesia Barat, akun Twitter FTIDN mengunggah ulang sosok Tom Haye. Mereka mengingatkan lagi tentang sang pemain keturunan yang punya kualitas operan, tembakan jarak jauh, dan kecerdasan yang apik.
Akun tersebut sebelumnya sering membantu PSSI untuk menyediakan data pemain keturunan. Hal ini bisa menjadi pertanda bahwa Tom Haye makin dekat untuk menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Ketiga, yaitu indikator kuat dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini kembali mengindikasikan kemungkinan adanya pemain naturalisasi anyar. Ketika ditanya oleh wartawan baru-baru ini mengenai mengapa pemain yang dinaturalisasi adalah para bek, Erick Thohir mengatakan bahwa akan ada dua nama baru yang berpotensi dinaturalisasi. Satu di antaranya mereka adalah penyerang, sedangkan satu lainnya adalah gelandang. Dia tidak membeberkan nama pemain-pemain tersebut secara eksplisit. Namun bukan tidak mungkin jika Haye merupakan sosok gelandang yang dimaksud. Itulah informasi terkini, hangat dan menarik yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih dan salam olahraga.